Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmu solihah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi rabbil alamin. Atas limpahan nikmat, rahmat, taufik, hidayah serta inayah Allah pada malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan malam ini akan menjadi saksi nanti di akhirat hingga kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan kita termasuk dari golongan umatnya yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Apa yang ada di bumi ini dan apa yang ada di dunia ini itu sebagian kecil dari gambaran kelak yang akan kita dapati dan kita temui ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kegiatan seperti yang kita saksikan, aktivitas manusia yang kita saksikan di pengadilan. Itu merupakan salah satu contoh yang kelak akan terjadi pun di hari kemudian ketika menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Di pengadilan dunia ada sang pengadil, ada yang teradili dan juga dibutuhkan saksi. Pun begitu nanti di akhirat ada sang pengadil dan pengadil itu satu-satunya hanya Allah Subhanahu wa taala dan ada yang diadili. Semua diadili tanpa terkecuali yang pernah merasa hidup di muka bumi ini, termasuk dari jin dan hewan. Dan ada saksi yang dibutuhkan, baik saksi itu dari manusia itu sendiri, satu, saksi dari tubuh itu sendiri. Yang kedua, ada saksi dari bumi, dari siang, dari malam, dan dari harta. Itu menjadi saksi. Ada persaksian dari perseorangan. Ada juga persaksian atau saksi dari umat Muhammad ketika para nabi dan rasul itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kewajiban yang harus mereka sampaikan. Ada juga kesaksian langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang perlu kita ketahui bersama, perlu kita dalami bersama sehingga kita nanti bisa mengambil pelajaran dan bisa berbuat sehingga kita kelak begitu menghadap pengadilan Allah kita memiliki saksi-saksi yang meringankan, saksi-saksi yang menyelamatkan. Seperti di dunia ada saksi yang meringankan, bahkan ada saksi yang menyelamatkan, bahkan ada saksi yang menyengsarakan. Maka pada malam hari ini bapak-bapak, ibu-ibu kita akan membahas saksi-saksi itu sehingga nanti kita di akhirat kita paling tidak diselamatkan. Kalau tidak bisa diselamatkan minimal diringankan. Syukur-syukur tidak ada hisab. Amin. Allahumma amin. Dalam Al-Quran
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin ayat 65, yang sering kita baca, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari itu, kata Allah, kami kunci mulut-mulut mereka, maka berkatalah kepada kami, kata Allah, apa saja yang berkata, aidihim, tangan-tangan mereka, wa tashhadu arjuluhum, dan ingat, tangan berkata, wa tashhadu arjuluhum, kaki menjadi saksi. Tangan yang berbicara, saksinya kaki. Bima kanu yaksibun, tentang apa-apa yang mereka kerjakan. Kita ambil kalimat dari terakhirnya Pak Bu, yaksibun. Yaksibun kalau bahasa Arabnya dinamakan kerja berbuat. Tapi ada juga bahasa lain yang mengatakan yaksibun, di bahasa Arab di kamus itu mengatakan kasbul aish, mencari kehidupan. Kerja yang menyebabkan kita hidup. Bisa jadi artinya segala aktivitas yang kita kerjakan, tapi kalau dilihat dari satu arti, itu menunjukkan apa yang kita peroleh dalam kegiatan kita. Yaksibun kasbul aish, mencari pekerjaan, mencari kehidupan. Jadi bekerja mencari hidup. Mulut dikunci, tangan berbicara, kaki menjadi saksi. Maka ulama sepakat, begitu. Kalau yang kemarin sudah kita bahas tentang hisab. Hisab, pertanyaan begini-begini, nah sekarang saksinya. Kita bisa berdalih, kita bisa protes. Di dalam surat Al-Qiyamah, sering kita dengarkan, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Kebanyakan manusia itu menjadi saksi untuk dirinya sendiri serta banyak memprotes. Walaupun disampaikan dalil-dalil diprotes. Tapi nanti di akhirat itu akan terbukti dengan saksi serta dalil-dalil dari tubuh mereka sendiri. Mulut kita dikunci, tapi yang berbicara tangan, disaksikan oleh kaki. Tangan berbicara, oh iya dulu si ini seperti ini. Kaki jadi saksi, iya aku yang berjalan. Oh tambah berat, tidak bisa kita berdalih lagi. Begitu ditunjukkan amal ibadah, mendapatkan kitab, nauzubillah kalau kitabnya kitab kiri, tangan kiri yang menerima, menyampaikan argumennya mulut, dikunci. Maka dipersilakan oleh Allah tangan untuk berbicara. Kaki menjadi saksi. Maka itulah yang menjadi saksi-saksi kita di akhirat. Ada seseorang yang Allah Subhanahu wa taala didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah. Ada manusia nanti yang didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu ditanya, apakah engkau mengira dan menyangka akan pertemuan hari ini? Dia berdalih, saya tidak percaya akan perjumpaan. Maka saat itulah karena engkau tidak peduli dengan hari perjumpaan hari ini, kata Allah,
maka hari ini pun aku tidak peduli dengan engkau. Di dunia kita tidak pernah peduli dengan hari perjumpaan dengan Allah, termasuk hari perhitungan, hari balas, hari hisab. Kita tidak mempersiapkan diri, itu artinya kita tidak peduli dengan hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia yang kita kejar, akhirat tidak kita pikirkan. Itu tanda kalau kita tidak peduli dengan hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita pikirkan hanya dunia. Kalau dunia yang menjadi prioritas kita, akhirat kita tinggalkan, itu tandanya kita tidak peduli kalau kita akan berjumpa dengan Allah. Nah, nanti di akhirat Allah pun tidak akan peduli dengan kita. Bagaimana bentuk tidak pedulinya Allah dengan manusia yang seperti ini? Itu Allah biarkan dia tersiksa. Kalau ada orang tersiksa lalu Allah perhatikan, itu tandanya Allah peduli. Contoh, kalau ada orang kecelakaan di jalan, kita peduli tapi kita tidak bisa menolong. Itu artinya kita masih peduli. Entah itu kita minta bantuan dengan yang lain atau kita mencari pertolongan. Itu tandanya kita peduli. Tapi kalau tidak kita peduli, ya itu dibiarkan. Orang yang dibiarkan dengan ketidakpeduliannya itu sakit. Dicuekin itu sakit. Nah, orang yang demikian di akhirat itu ketika didatangkan oleh Allah ditanya bahwasanya engkau tidak peduli dengan hari perjumpaan, hari ini pun aku tidak peduli. Ya sudah, tersiksa selamanya. Sudah dicuekin oleh Allah selama-lamanya di neraka. Nauzubillah kalau kita sampai demikian. Terus kita hidup di dunia tapi kita tidak pernah peduli akan perjumpaan dengan Allah. Tidak pernah ingat dengan kematian. Tidak pernah ingat dengan namanya kubur. Tidak pernah ingat dengannya kiamat. Tidak pernah tahu dan tidak pernah paham dengan hari hisab. Apalagi perjumpaan dengan Allah. Karena semua itu nanti akan dalam suatu keterangan, semua manusia akan dihadapkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik orang mukmin, orang muslim, bahkan orang kafir akan dihadapkan dengan Allah. Tapi bedanya, kalau orang mukmin dia bertemu dan berjumpa dengan Allah dengan wajah yang berseri karena begitu menikmati berjumpa dengan Allah, tetapi dia berjumpa dengan Allah orang-orang yang fasik, orang musyrik, itu dia akan merasa ketakutan. Itu bedanya. Ada orang yang didatangkan di akhirat itu ditanya, "Wahai hambaku," kata Allah, "dulu engkau saya beri, andai kata saya beri engkau emas sepenuh bumi ini, engkau mengira bahwasannya dengan hartamu ini, dengan emasmu ini, engkau akan menebus hari perjumpaan ini." Jadi ada hamba yang didatangkan. Begitu didatangkan, "Wahai hambaku, engkau mengira dengan emas yang engkau miliki, seandainya engkau memiliki emas sepenuh bumi, engkau menyangka bisa menebus hari pembalasan ini?" Dia mengatakan, "Iya. Tetapi engkau sudah aku beri kesempatan sewaktu di dunia untuk sedikit saja, tidak sepenuh bumi. Engkau serahkan sedikit saja, engkau bisa menebus." Contoh seperti ini. Ada orang kafir itu di akhirat itu, dia menyangka bahwasannya dengan harta yang dia miliki saat itu, kaya raya, penuh harta, bahkan Allah logikakan, Allah umpamakan dia memiliki emas sepenuh bumi. Dia menyangka dengan emas itu besok di akhirat dia bisa menebus dirinya dari pengadilan Allah. Bahkan diiyakan sama hamba itu, "Iya, saya mengira saya akan bisa menebus." Padahal kata Allah, waktu di dunia saya sudah beri kesempatan engkau untuk menebus dirimu. Harusnya engkau keluarkan di dunia, bukan di akhirat ini. Oleh karena itu Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u banun wala malu la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Di hari yang tidak ada manfaatnya harta, anak, hanya orang-orang yang datang dalam keadaan hati yang salim. Jadi logikanya Bapak Ibu, kalau kita punya harta sekarang,
Itu sebenarnya dikit yang Allah minta kepada kita untuk menebus diri kita di dunia ini. Tidak banyak. Kalau di akhirat diumpamakan tadi sepenuh bumi, di dunia ini kita keluarkan tidak usah semuanya, dikit. Itu dengan infak, sodako, dengan mengeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hadis Rasulullah SAW, sebaik-baik harta yang dikeluarkan di bumi ini satu, memberikannya kepada anak yatim. Yang kedua kepada fakir miskin. Yang ketiga kepada ibnu sabil. Itu harta yang terbaik itu manakala dikeluarkan satu. Itu yang paling baik di antara yang baik-baik. Satu kepada anak yatim. Yang kedua itu urutannya kepada fakir miskin. Yang ketiga kepada ibnu sabil. Ibnu sabil itu orang yang dalam kesusahan dalam perjalanan. Jadi kalau ada orang berjalan, mampir butuh uang untuk meneruskan perjalanan, itu namanya ibnu sabil. Nah kalau kita kasih ke mereka saat itu, maka itu termasuk di bagian harta yang terbaik dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urutan pertama ada yatim, dua miskin, ketiga ibnu sabil. Nah bapak-bapak, ibu-ibu yang kita perlu tanamkan dalam diri kita ini, harta kita ini andai kata misalkan kita dikasih 500.000, maka Allah tidak meminta kita semuanya, tidak minta mengeluarkan semuanya. Cuma berapa? 2,5% dari 500.000 itu berapa kira-kira Pak? 12.500. Ada uang 500.000, 12.500. Oh Pak, belum sampai nisab. Kita kalau beribadah memang ada hitung-hitungannya. Tapi kalau kita berharap ridho Allah, jangan kita pakai hitung-hitung. Memang ada hitungan, tapi kalau mengharap ridho Allah, maka hindarkanlah hitung-hitungan. Itu hitung-hitungan adalah sebagai bentuk bahwasanya punya kewajiban untuk membatasi diri kita sampai sejauh mana kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah bapak-bapak, kemarin kita ada bicara dengan beberapa orang. Beberapa orang termasuk Pak Haji Surjono, Pak Haji Heru, Pak Ilyas. Kita ada wacana agar harta kita ini berkah, agar harta kita ini termasuk dari harta yang terbaik yang kita keluarkan. Tadi satu yatim, dua orang miskin, yang ketiga ibnu sabil. Nampaknya di lingkungan kita ini banyak anak-anak yang berpotensi untuk menggali ilmu agama tapi tergendala dengan dana. Di antaranya ada satu orang yang sudah menghadap, pingin sekali menghatamkan Al-Quran. Sekarang dia sudah 7 juz, mau masuk 8 juz. Tapi terkendala biaya. Maka kita berunding kemarin dengan berempat. Mengajak kita semua, bukan mengajak pribadi, tidak. Mengajak kita semua. Bagaimana kalau kita tidak kita paksa, setiap kita pengajian tak itu pagi Jumat atau malam Minggu, nanti kita kelilingkan kota. Kita kelilingkan kota, antap ibu mau masukkan uang 1.000, 2.000, 5.000. Nanti hasilnya setiap selesai kita umumkan, mungkin Pak Haji ada papan tulis khusus. Nanti bendaharanya Pak Ilyas yang megangnya nanti. Nah itu kita salurkan khusus orang-orang yang mau menghafal Quran. Kenapa? Dulu pernah kita sampaikan, orang yang hafal Quran besok masuk surga itu dipakaikan jubah kebesaran dari Allah langsung. Dipasang mahkota. Dia dipanggilnya orang-orang yang berjasa untuk ikut serta. Nah kita ingin kita masuk di situ. Siapa tahu kita masuk dalam golongan yang demikian. Nah kita coba ya Pak, Bu, tidak usah dipaksa, tidak usah terpaksa, sebisanya seikhlasnya. Jadi kalau sebulan itu anggaplah kita dapat 500 atau 600, cukup untuk membantu mengangkat satu orang untuk menghafal Quran. Karena begini Pak, Bu, sejak Quran diturunkan, dimanapun Quran itu berinteraksi, dia akan mempengaruhi dan merubah keadaan sekitar.
Jibril jadi penghulu para malaikat karena dia tugaskan untuk menyampaikan Al-Quran. Maka Jibril jadi pimpinan para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan Al-Quran, maka menjadi penghulu para nabi dan rasul. Karena Al-Quran. Hari bulan Ramadan yang turun pertama kali Al-Quran, maka menjadi bulan yang terbaik di antara bulan-bulan yang lain. Malam hari yang diturunkan pertama kali turunnya Al-Quran, maka dijadikanlah malam itu namanya 1000 lebih baik daripada 1000 bulan. Dan orang-orang yang berjasa dan berinteraksi dengan Al-Quran, maka hidupnya pasti akan berubah. Rumah yang disinari dengan Al-Quran, maka rumah itu pasti akan berubah. Akan menjadi lebih baik. Maka sinarilah rumah-rumah kita dengan Al-Quran. Maksudnya disinari dengan Al-Quran bukan disetel MP3 aja. Wah, MP3. Kitanya yang baca. Ya tidak bisa baca semuanya. Ya qul huwallahu ahad. Itu juga baca Quran. Paling tidak sehari itu ada baca Al-Quran. Yasin baca Al-Quran. Al-Fatihah baca Al-Quran. Jangan sampai rumah itu kosong dari baca Al-Quran. Kenapa? Karena rumah apa saja, hari apa saja, keadaan apa saja yang berinteraksi dengan Al-Quran, maka dia akan berubah jauh lebih baik daripada sebelumnya. Itu sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya masa yang terbaik adalah di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena masa itu adalah masa turunnya Al-Quran. Kita kembali bapak-bapak. Habis Idul Adha. Ngantar anaknya insya Allah kita ambil Idul Adha. Tapi ceritanya Pak, kemarin saya tawarkan ajak ngobrol dan sudah saya hubungi di Jambi, insya Allah bisa, dan termasuk besar pondoknya. Kalau di Jambi itu terbaik dan biayanya lumayan terjangkau untuk masyarakat biasa, terjangkau. Dulu pondok itu gratis sebenarnya karena semua orang bisa memberikan bantuan. Namun banyaknya peminat dan butuh juga guru-guru, akhirnya sekarang ada administrasinya, tapi masih terjangkau untuk masyarakat bawah. Al-Mubarak Jambi seberang. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, kita kalau mau jelas nanti orangnya segala macamnya tidak perlu kita umumkan secara umum agar menjaga mentalnya. Jadi menjaga mentalnya cukup nanti kalau bertanya langsung ke individu saja agar saling menjaga dan agar kita berinfak itu juga hanya sekedar mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini adalah anak yang akan mempelajari Al-Quran. Setelah Lebaran nanti, karena Jumat besok libur Pak Haji ya, libur. Kajian kita libur, karena hari Idul Adhanya tidak mungkin kita kajian karena bersiap-siap untuk sholat Id. Sudah dijelaskan pemotongannya hari Sabtu. Jadi bukan hari Jumat, Lebaran hari Jumat, tapi motong sapinya hari Sabtu. Kita kembali lagi Bapak-Bapak ke kajian kita. Jadi yang pertama kali itu menjadi saksi nanti kita di akhirat itu paha dan telapak tangan. Kenapa kok paha dan telapak tangan? Karena dua anggota tubuh itu sumber dari banyaknya manusia berbuat, baik yang baik ataupun yang tidak baik. Jadi nanti Bapak-bapak ketika ada saksi-saksi yang dibutuhkan, maka di saat itulah semua manusia berharap ada saksi. Tadi yang kita bahas adalah saksi dari anggota tubuh. Jadi dimanapun kita ini berada, maka anggota tubuh kita hendaknya kita arahkan untuk senantiasa berbuat baik.
Karena dialah yang akan menjadi saksi kita di akhirat di akhirat nanti. Selanjutnya Bapak-bapak, bumi. Di dalam surat Az-Zalzalah itu dijelaskan. Yauma idzin tuhadditsu akhbaroha bi anna rabbaka awha laha. Yauma idzin tuhadditsu akhbaroha. Di mana hari itu bumi akan menceritakan tentang kabar-kabar yang pernah dia dapatkan di bumi ini. Maka ada hadis Rasulullah SAW, bapak-bapak, ibu-ibu, agar kita ini mendapat saksi yang berat dalam kebaikan. Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau kita sudah sholat satu, mau sholat kedua, itu hendaknya kita bergeser sedikit saja. Kenapa? Karena tempat yang lain itu akan menjadi saksi nanti kita di akhirat nanti. Bahkan dalam hadis yang lain, barang siapa yang sholat di dekat pohon dan batu, maka pohon dan batu itu kelak akan menjadi saksi nanti di akhirat. Tapi jangan pula bapak-bapak, ibu-ibu nyari pohon angker, sholat di situ. Diketawai orang nanti. Ada pohon beringin, datang sana sholat. Wah, ini nyembah pohon katanya. Artinya fleksibel. Makanya beberapa waktu yang lalu kita bahas Hajar Aswad, walaupun itu tidak dicium, tapi kalau orang berada di sekitarnya, dia akan menjadikan syafaat dan menjadikan saksi nanti di akhirat. Itulah sunnah Rasul, kalau tidak bisa mencium cukup melambaikan tangan. Karena akan menjadi saksi, batu termasuk batu juga akan menjadi saksi. Setiap hari ini berbicara, siang hari berseru, pagi ini pagi, malam, sekarang kita bicara malam. Begitu maghrib masuk, itu malam menyeru. Wahai manusia, aku adalah makhluk yang baru. Maka berbuatlah baik kamu pada malam ini, karena aku akan menjadi saksi nanti di akhirat. Begitu siang, awal dari siang, di pagi-pagi, hari pun berbicara. Wahai manusia, aku adalah makhluk yang baru hari ini, maka banyaklah berbuat baik di hari ini, karena aku akan menjadi saksi nanti di akhirat. Kenapa malam dan siang itu berkata aku adalah makhluk baru, bukan makhluk lama? Seakan-akan dia mengatakan aku hari ini baru, bukan yang lama. Ada pepatah Arab mengatakan lang tarji'al ayyamul lati madat. Tidak akan kembali hari-hari yang sudah lewat. Jadi kita disuruh untuk memanfaatkan, kalau malam ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena malam ini tidak akan sama dengan malam yang akan datang. Malam besok tidak akan sama dengan malam ini. Malam ini akan menjadi saksi kita di akhirat kelak. Malam besok lain lagi. Karena setiap malam itu akan menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga siang. Jadi siang, malam itu akan menjadi saksi. Maka kalau malam, kita berbuat malam hari ini, malam sudah berbicara, mengingatkan kita. Hari ini wahai manusia banyak berbuat baik, karena malam ini akan menjadi saksi. Malam ini kita pengajian itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Besok siang, pagi-pagi kita beraktivitas, itu akan menjadi saksi. Dan setiap hari ganti. Itu siang dan malam. Menjadi saksi. Harta sudah kita jelaskan. Jadi anggota tubuh, bumi akan menjadi saksi, siang, malam, harta akan menjadi saksi, perorangan pun akan menjadi saksi. Karena nanti ada sahabat yang menjadi saksi. Ada juga orang tua yang menjadi saksi. Ada juga anak yang menjadi saksi. Maka pernah kita ceritakan ada orang tua yang sudah divonis masuk surga, tapi karena dia lalai mendidik anak, maka anaknya bersaksi orang tuanya tidak mau mendidik dia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya yang tadinya masuk surga menjadi masuk neraka. Itu menjadi saksi perorangan. Besok itu bapak-bapak, ibu-ibu, dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa, semua nabi itu diminta persaksian.
Ada Nabi Nuh dipanggil. Nabi Nuh saja diadili di hadapan Allah untuk menjadi saksi. Jadi jangankan kita, para nabi pun akan dijadikan saksi, akan meminta persaksian di hadapan semua manusia. Jadi sebelum manusia itu hewan-hewan itu semuanya diadili. Kenapa hewan-hewan diadili? Hewan diadili untuk menggambarkan kepada manusia karena semua punya hak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis Rasul yang panjang, ada hewan yang tidak bertanduk, kemudian dizolimi oleh hewan yang bertanduk. Nah, hewan yang tidak bertanduk ini oleh Allah diminta pengadilannya dengan hewan yang bertanduk karena dizolimi oleh hewan yang bertanduk. Nah, setelah semua hewan itu diadili, diberikan persaksian dan setelah selesai pengadilan, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada seluruh hewan-hewan itu, jadilah kalian semua debu, maka saat itu semua hewan menjadi debu. Pas ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada hewan-hewan menjadi debu, orang kafir menyaksikan saat itu. Dan mereka beranggapan, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku ingin menjadi lebih baik, aku ingin menjadi debu saat ini. Karena orang kafir berkeinginan, punya angan-angan juga. Lebih baik mereka saat itu jadi debu seperti hewan-hewan daripada diadili oleh Allah Subhanahu wa taala dan disiksa. Karena mereka sudah membayangkan, siksaan Allah itu sudah terbayangkan. Karena dihisab sudah jelas mereka. Setelah dihisab sudah jelas kejelekan dan kejahatan mereka, sekarang minta persaksian dan pasti lebih memberatkan. Begitu melihat hewan-hewan yang sudah diadili menjadi debu, mereka berkeinginan dalam Al-Quran. Alangkah baiknya kalau saya pun, kami, kata orang-orang kafir, menjadi debu saat itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan mereka debu karena hari itu adalah hari yang namanya hari pengadilan. Tidak ada yang namanya hari-hari yang terbatas atau hari berakhir. Hari paling akhir, tidak ada hari berakhir. Kalau dia bahagia, maka selamanya dia bahagia. Kalau dia sengsara tersiksa, maka selamanya dia akan tersiksa. Para nabi pun dipanggil. Nuh, ke sini datang Nabi Nuh. Saat itu Nabi Nuh dalam salah satu penjelasan itu seakan-akan hilang ingatan. Kenapa? Karena saking mencekamnya hari pengadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita manusia. Para nabi saja sedemikian mencekamnya dan cemasnya, apalagi kita. Nabi Nuh didatangkan. Wahai Nabi Nuh, apakah engkau sudah menyampaikan kewajibanmu sebagai nabi untuk menyampaikan wahyu ke kaummu? Kata Nabi Nuh, ya Rabb, wahai Tuhanku, aku sudah menyampaikan. Lalu didatangkan umatnya, kaumnya didatangkan. Jadi para nabi didatangkan itu sekalian langsung dengan umat-umatnya. Nabi Nuh dengan umatnya didatangkan. Ditanya oleh Allah, wahai kaum Nabi Nuh, apakah benar Nabi Nuh sudah menyampaikan risalah-risalahnya? Jawaban kaumnya apa? Belum, wahai Tuhanku. Mereka semuanya berdusta. Sudah di dunia berdusta, di akhirat tambah berdusta lagi. Lalu ditanya kepada Nabi Nuh, wahai Nabi Nuh, siapakah saksi-saksi engkau, wahai Nabi Nuh? Kalau engkau sudah menyampaikan, karena kaummu tidak membenarkan kalau engkau sudah menyampaikan. Kata Nabi Nuh, saksinya adalah Muhammad dan umatnya. Maka didatangkanlah umat Nabi Muhammad saat itu. Didatangkan umat Nabi Muhammad, wahai umatnya Muhammad, apakah benar Nabi Nuh pernah menyampaikan risalahnya kepada kaumnya? Umat Nabi Muhammad menyampaikan, benar wahai Tuhanku. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Litakunu syuhada'a. Saya lupa di akhirnya, ya pada intinya, demikianlah kami jadikan engkau wahai umat Muhammad sebagai umat penengah dan menjadi saksi nanti bagi umat-umat terdahulu. Jadi kita ini akan menjadi saksi terhadap umat-umat terdahulu. Ada yang protes, Pak Bu, umatnya Nabi Nuh. Ya Rabb,
Bagaimana umat Nabi Muhammad tahu kalau Nabi Nuh sudah menyampaikan risalahnya kepada kaumnya, padahal waktu mereka sangat jauh dengan waktu kami. Zaman mereka jauh dengan zaman kami. Apa kata umat Nabi Muhammad? Ya Rabb, kami bersaksi bahwasannya Nabi Nuh sudah menyampaikan risalahnya karena kami percaya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami dapat kabar dari Nabi Muhammad. Kalau Nabi Nuh itu sudah menyampaikan risalahnya, maka kami percaya bahwasanya Nabi Nuh sudah menyampaikan. Lalu datangkan Nabi Muhammad. Ya Muhammad, apakah benar Nabi Nuh sudah menyampaikan risalahnya? Benar wahai Rabb, ya Tuhanku benar. Dari mana? Maka dibacakanlah ayat-ayat Al-Quran tentang Nabi Nuh sudah menyampaikan kepada kaumnya. Nabi-nabi yang lain semuanya sudah menyampaikan kepada kaumnya. Maka saat itulah Nabi Nuh alaihi salam itu menjadi orang yang mendapatkan persaksian dari umat-umat Nabi Muhammad. Itu dipanggil Pak Bu, umat Nabi Soleh terkenal dengan kaum Samudnya. Dipanggil, ya Soleh dipanggil. Dipanggil Nabi Soleh, umat-umatnya juga dipanggil sekalian. Semua diminta persaksian. Dan hebatnya yang menjadi saksi yang meringankan dengan persaksian itu semuanya dari umat Nabi Muhammad dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang menjadi saksi. Kenapa? Karena umat-umat yang terdahulu itu mendustakan. Waktu mereka hidup mendustakan, di akhirat masih juga mendustakan nabi-nabinya. Dan kita diminta untuk menjadi saksinya. Bahkan Jibril saja dipanggil oleh Allah. Allah manggil Jibril, ya Jibril, Lauhil Mahfud sudah menyampaikan bahwasanya engkau sudah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Apakah benar? Benar, wahai Rabb, ya Tuhanku, aku sudah menyampaikan Al-Quran. Siapa saksinya? Maka saksinya adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jibril saja diminta menunjukkan saksinya. Segala tugas dan aktivitasnya diminta semua persaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita, Pak Bu. Kita tidak bisa berdalil. Maka kita hidup ini di dunia ini kita mencari saksi sekarang ini. Mencari saksi yang bisa membantu kita di akhirat nanti. Carilah saksi dari anggota tubuh kita. Kalau lidah kita ini banyak berbuat salah, maka banyaklah membaca istighfar agar dia menjadi saksi. Kalau tangan kita ini selama ini banyak berbuat salah, maka arahkanlah saat ini untuk senantiasa berbuat baik agar menjadi saksi. Kalau harta kita selama ini kurang, kita keluarkan, maka keluarkanlah agar dia menjadi saksi. Kalau malam-malam kita lewat begitu saja, maka isilah malam-malam itu dengan ibadah agar malam itu menjadi saksi. Kalau siang-siang kita berlalu begitu saja, maka isilah siang-siang itu dengan ibadah agar dia menjadi saksi. Kalau bumi yang selama ini kita lalui tanpa kita perhatikan hak-haknya sebagai bumi, maka lewatilah bumi itu dengan ibadah kepada Allah agar dia menjadi saksi. Jadi semuanya kita kerjakan, berbuat di atas muka bumi ini untuk kebaikan agar dia mendapatkan menjadi saksi kita meringankan di akhirat kita nanti. Nampaknya anaknya lebih menarik daripada bapaknya. Ada iklan lewat. Iklan. Ada iklannya udah lewat. Jadi sekarang Pak Bu, hidup kita itu di samping mencari amal ibadah, di samping kita mencari kebaikan-kebaikan, kita pun jangan lupa cari untuk saksi kita di akhirat nanti. Harta, pikirkan seberapa banyak dia menjadi saksi. Kebaikan, hari-hari, waktu-waktu, seberapa lama dia menjadi saksi nanti. Siang, sahabat, adakah yang menjadi saksi? Oleh karena itu Bapak-bapak, Rasulullah
sebelum beliau meninggal waktu haji wada, beliau berpidato di hadapan umatnya, di para sahabatnya. Beliau minta saksi, seraya bersabda di hadapan para sahabatnya dan umatnya saat itu. Beliau berkata, wahai kaum muslimin, hari ini aku minta kesaksian kalian semua. Apakah aku sudah menyampaikan risalah-risalah Allah kepada kalian? Maka para sahabat dan kaum muslimin saat itu bersaksi, wahai Rasulullah, kami bersaksi bahwasanya engkau sudah menyampaikan risalah-risalah Allah kepada kami semua. Rasul sendiri, Bu, yang sudah terjaga dari maksiat, yang sudah dijamin masuk surga, masih juga minta persaksian. Karena begitu pentingnya saksi tentu di akhirat nanti. Maka kita biasakan ketika orang meninggal kita bersaksi. Bersaksi bahwasannya Paknya bis pulsa, Pak. Dan termasuk kesaksian orang di bumi ini, di dunia ini pun akan diminta lagi persaksiannya. Misalkan kita menjadi saksi tentang pengadilan atau menjadi saksi terhadap aktivitas orang lain, itu pun akan diminta kesaksian lagi di akhirat nanti. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, termasuk diantaranya saksi-saksi yang berat itu saksi pernikahan. Maka sebenarnya kalau bapak-bapak, ibu-ibu menikahkan anaknya, jangan sembarang saksi. Saya mendapatkan asal-asalan saksi itu, hati-hati. Di antara saksi pernikahan itu syaratnya adalah adil. Adil itu apa? Paham betul tentang agama. Kenapa? Karena orang yang menjadi saksi di pernikahan itu, dia akan menelusuri dari awalnya resepsi itu. Benarkah ini janda? Kalau dia janda, berapa lama dia iddah? Sudah masuk waktu iddah atau belum? Apakah sudah syarat dia harus menikah sekarang? Karena banyak kejadian kita di sekitar kita ini, saksinya asal-asalan, asal sah saja, hati-hati. Berat Pak, Bu. Apalagi sudah jelas tidak sah jadi saksi. Di akhirat nanti dia akan menjadi saksi berapa banyak kemaksiatan. Tidak sah, dibilangnya sah selama pengantin itu tadi hidup berkeluarga, dia berzina, dia juga dapat karena dia menyaksikan sahnya pernikahan itu. Banyak sekali saya dapatkan, mohon maaf banyak sekali. Lebih baik kita jelaskan agar tidak terjadi lagi. Karena menjadi saksi berat, tidak mau cari yang lain. Jadilah saksinya yang menyaksikan. Karena persaksian itu di akhirat berat. Maka kalau menjadi saksi, carilah saksi di antaranya. Adil, saksi pernikahan itu adil. Adil itu apa? Paham masalah agama. Bukan pula kita minta menyodorkan, tidak. Banyak yang paham menjadi yang tahu agama. Jangan asal sembarangan. Kalau sekarang kita ini pemerintahan. Kalau pemerintahannya paham agama, bagus, betul. Lebih kuat. Ini saksi. Karena apa? Karena persaksian di dunia ini nanti di akhirat diminta juga persaksiannya. Benar tidak kamu dulu itu bilang sah, mengatakan ini, itu, ini dengan demikian? Kalau ternyata salah dia berbuat maksiat,
maka ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya Pak Bu? Apa tujuan dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu? Karena Allah Maha Adil. Diadakannya persaksian, hisab, itu Allah ingin menunjukkannya kalau Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Yang muslim diadili akan digambarkan begini, kamu berbuat di dunia, ini balasanmu, maka nikmatilah balasan ini, masuklah ke dalam surga. Itu bagi yang mukmin dan muslim. Tapi bagi orang-orang yang non muslim, non mukmin juga ditampakkan, kamu dulu berbuat baik, ini balasannya. Dulu kamu bersodako sedekian banyak, jadi ini balasannya. Tapi maaf, kamu tidak bisa menikmatinya. Karena kunci untuk memperoleh daripada balasan itu adalah iman. Itu bedanya. Semua ditampakkan. Semua kebaikan dan kejahatan, semua manusia ditampakkan di hadapannya. Karena Allah ingin menunjukkan keadilannya. Setiap apa yang diperbuat oleh manusia, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Yang baik, yang tidak baik sekecil apapun Allah akan balas nanti di akhirat. Tapi bedanya yang mukmin bisa diambil dia masuk surga, yang non mukmin dan muslim tidak bisa dinikmati, hilang seperti fata morgana. Karena orang-orang non mukmin nanti melihat betapa besarnya balasan itu. Tapi mereka begitu mereka datang tidak ada. Kenapa? Karena tidak bisa dinikmati. Untuk menikmati balasan itu kuncinya adalah iman. Yang menjadi pertanyaan kita bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau kita butuh persaksian, sementara berapa banyak kesalahan yang sudah kita perbuat selama hidup kita ini, kita takut itu menjadi saksi yang memberatkan, maka kuncinya saat ini Rasulullah bersabda, ittaqullah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasanin. Bertakwa kuncinya, dan setiap apa yang sudah kita perbuat dari kesalahan, iringilah dengan kebaikan. Kalau dulu kita banyak berbuat salah, banyak berbuat dosa, maka sisa ini baik, dan baik terus. Andai kata taubat kita belum bisa menutupi semua maksiat kita, paling tidak kebaikan itu yang akan mengimbangi nanti, sehingga kita mendapatkan persaksian yang bisa membuat lebih berat amal baiknya daripada amal jahatnya. Maka kuncinya Rasulullah mengatakan perbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira bapak-bapak, ibu-ibu pada malam hari ini kita cukupkan pada pembahasan tentang persaksian-persaksian yang akan kita cari di sisa umur hidup, di sisa hidup kita ini. Tidak cukup kita mencari amal ibadah, tidak cukup kita beribadah terus, tapi kita juga harus mencari saksi-saksi yang bisa membantu kita, bahkan saksi itu bisa meringankan, bahkan bisa meloloskan kita ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Sebelum kita tutup, mari bersama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya kepada Bapak Haji Abdul Majid. Mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya dan menjadikan penyakit itu sebagai pelebur dari kesalahan-kesalahan. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusannya. Kepada keluarga kita, jamaah kita yang sekarang kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Mudah-mudahan kita semua dilapangkan rezeki kita, terkhusus kepada yang sudah bersedekah pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah lipat gandakan, Allah angkat penyakitnya, Allah mudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan kita kelak dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya. Amin. Allahumma amin. Ala hadhihi niyati shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya tutup, karena malam hari ini juga itu malam pembahasan kita tentang saksi, saya pun minta saksi kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau saya sudah menyampaikan ilmu yang saya miliki. Bersaksi ya Bu ya di akhirat nanti. Terima kasih.
Besok juga Pak Sur juga pasti kalau ngisi pasti minta saksi nanti. Karena ada kewajiban Nabi saja menyampaikan kepada kaumnya pun diminta saksi. Nah, saya dititipkan sedikit ilmu Allah, harus saya sampaikan, pun saya minta persaksian. Mudah-mudahan kita semua menjadi saksi yang saling membantu di akhirat nanti. Amin. Allahumma amin. Usikum nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.